Selamat malam, perkenalkan dengan saya Frans Aditya. Saya dari 4 PMI 2. MPM saya 201012726158. Di sini saya akan membacakan presentase yang saya buat. Kita akan membahas SDLC Waterfall. Waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah, atau bisa disebut seperti air terjun melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Adapun kelebihan dan kelemahan dari waterfall, seperti kelemahannya. Yang pertama, membutuhkan tim yang solid. Yang kedua, kurang fleksibilitas. Yang ketiga, tidak dapat melihat gambaran sistematis dengan jelas. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan kelebihan dari waterfall itu, yang pertama itu workflow yang jelas. Yang kedua, hasil dokumentasi yang baik. Yang ketiga, dapat menghemat biaya. Yang keempat, digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Manfaat dari waterfall, yang pertama itu pengembangan software. Metode waterfall adalah pencerminan kepraktisan rekayasa yang bisa membuat kualitas software tetap terjaga. Selanjutnya kita masuk ke materi SDLC Prototype. Yang pengertiannya, salah satu metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan melalui pengujian awal. Di sini kita mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, membangun prototyping. Yang keempat, evaluasi prototyping. Yang kelima, mengkodian sistem. Yang keenam, menguji sistem. Selanjutnya, kita memiliki kelebihan model prototype. Yang pertama itu kelebihannya, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang kedua, mempersingkat waktu pengembangan. Sedangkan kekurangan dari prototype itu ada dua. Yang pertama, proses analisa dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya kita masuk ke metode pengembangan RAD atau Rapid Application Development. Metode pengembangan perangkat lunak RAD atau Rapid Application Development adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Adapun tahapan RAD atau bisa disebut RAD yang perlu dilakukan. Yang pertama itu perencanaan kebutuhan. Setelah itu dia berkembang menjadi desain sistem, berkembang lagi menjadi pengembangan, dan selanjutnya akan terus berkembang menjadi implementasi. Kelebihan dan kekurangan RAD. Yang pertama dari kelebihan, dapat menggunakan kembali komponen yang ada. Yang kedua, integrasi proses yang lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, penyesuaian kebutuhan dan keinginan user menjadi lebih mudah. Yang keempat, memperkecil kemungkinan kesalahan atau error. Dan kekurangan dari RAD. Yang pertama itu memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai. Yang kedua, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembangan dan stakeholder. Yang ketiga, hanya cocok diterapkan untuk proyek kecil dan memiliki waktu pengerjaan yang singkat, betul-betul singkat.
Yang terakhir, hanya cocok digunakan menggunakan aplikasi yang memiliki fokus pada suatu fitur untuk dijadikan model terpisah. Selanjutnya kita masuk ke Agile. Agile itu merupakan pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi dan pengembangan terhadap perubahan alam bentuk, seperti yang ada di gambar. Kelebihan dari Agile ada dua. Kelebihan dan kelemahannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelebihan fungsional dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing. Yang kedua, perubahan dengan cepat ditangani. Kelemahannya, analisis, desain dan pengembangan sulit diprediksi. Yang kedua, dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Tahap metode Agile ini terbagi menjadi dua. Pertama, perencanaan dan implementasi. Tujuan Agile ada berbagai macam. Pertama, high fall and working app system. Yang kedua, iterative increment evolutionary. Yang ketiga, cost control and value driven development. Selanjutnya kita masuk ke SDLC metode Fontaine. Metode Fontaine merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah dalam model Fontaine yang pertama, user rekrutmen analisis atau bisa disebut dengan analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua, user recruitment specification atau spesifikasi kebutuhan pengguna. Lanjut, software recruitment atau specification bisa disebut dengan spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, program testing system, program testing unit, program use, software maintenance. Selanjutnya kita masuk ke spiral. Spiral merupakan model pengembangan perangkat lunak yang evolusioner yang memadukan sifat iteratif model, prototipe, dan aspek sistematik dari model sekuensial. Kelebihan dari spiral. Yang pertama, cocok untuk proyek skala besar. Yang kedua, manajemen kesalahan baik. Kelemahannya, waktu pengembangan cukup lama. Yang kedua, dibutuhkan ahli dalam penanganan risiko. Fungsi spiral ini untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat. Adapun tahapan dalam spiral mode, pertama menguji coding dan mengembangkan software. Yang kedua, menginstal software, membuat prototipe. Yang keempat, mendesain dokumen. Yang kelima, meringkas suatu pengujian software. Setelah itu, kita masuk ke V-model. V-model adalah pengembangan linear unik yang digunakan selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Kelebihan dan kekurangan V-model. Kelebihannya yang pertama, model yang menerapkan disiplin tingkat tinggi dan fase-fase dalam model diselesaikan satu persatu. Yang kedua, dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyeksi kecil. Yang ketiga, sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Sedangkan kelemahannya, satu, memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi.
apabila diaplikasikan untuk proyek besar. Yang kedua, model yang tidak bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Selanjutnya kita masuk ke materi parallel development methodology. Merupakan suatu cara pada SDLC yang melakukan fase desain dan implementasi secara paralel. Contoh pengembangan paralel ini misalnya ketika produk perangkat lunak dikirim dari pelanggan, lalu pengembangan produk dapat mulai mengerjakan rilis fitur utama baru dari produk, sementara tim pemeliharaan produk dapat mengerjakan koneksi cacat atau hit spot pelanggan dari produk yang dikirim. Itulah contoh dari pengembangan paralel. Selanjutnya kita cari model alternatif aplikasinya. Yang pertama persyaratan sistem lengkap, yang kedua persyaratan utama, yang ketiga ada waktu untuk kendala pasar, dan keempat teknologi baru yang sedang digunakan. Kelebihan dari alternatif. Yang pertama, beberapa fungsi dapat dikembangkan dengan cepat dan di awal siklus. Yang kedua, hasil diperoleh secara dini dan berskala. Yang ketiga, kemajuan bisa diukur. Sedangkan kerugian dari alternatif, lebih banyak sumber daya. Kerugiannya lebih banyak sumber daya mungkin diperlukan. Meskipun biaya perubahan lebih rendah, tetapi ini tidak cocok untuk mengubah persyaratan. Yang ketiga, menemukan kebaikan mungkin memerlukan definisi sistem lengkap. Selanjutnya kita masuk ke Scrum. Scrum adalah salah satu metode software yang menggunakan prinsip Agile yang mengacu kepada kekuatan kolaborasi tim, increment, produk, dan proses interaksi mencapai tujuan produk. Metode pengembangan Scrum. Metodologi yang termasuk dalam Agile Software Development Scrum dinilai dapat menghasilkan kualitas perangkat lunak yang sesuai dengan keinginan pengguna. Cara kerja metode Scrum. Yang pertama, menentukan tim. Yang kedua, menentukan waktu. Ketiga, menentukan peran dalam tim. Yang keempat, mengumpulkan berbagai permasalahan. Dan yang terakhir yang sangat penting, memulai sprint. Oke, sampai di situ materi yang saya bacakan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.